Pria ini bernama Seolo. Panggil aja Seo. Dia adalah orang kulit hitam Afrika pertama yang berhasil lulus dari Universitas Kedokteran Perancis. Hari itu ketika Seo sedang merayakan kelulusan, tiba-tiba dia dapat telepon dari staf kepresidenan Afrika. Di telepon, Seo ditawari untuk jadi dokter pribadi sang presiden Afrika. Jika Seo mau, maka dia akan dapat gaji tinggi serta rumah mewah. Mendengar tawaran yang sangat menggiurkan itu, dengan senang hati Seo menolak. Karena dia sudah punya rencana membawa keluarganya untuk tinggal di Prancis agar pendidikan dan masa depan anak-anaknya nanti bisa lebih terjamin. Waktu lagi ngumpul bareng teman-temannya, ada wali kota datang. Teman Seo memberitahu kalau wali kota itu tiap tahun selalu datang ke acara wisuda untuk mencari orang yang mau tinggal dan menjadi dokter di kota kecilnya. Kalau Seo mau, coba aja. Siapa tahu dengan mengabdi jadi dokter di sana, dia bisa dapat status kewarganegaraan Prancis. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Seo langsung mengajukan diri. Pas lagi interview, wali kota bilang kalau kotanya adalah kota kecil, kumuh, dingin, pokoknya nggak ada apa-apa. Apalagi para warga di sana juga belum pernah melihat orang kulit hitam sama sekali. Udah pasti Seo nggak bakalan betah. Tapi Seo nggak masalah. Dengan percaya diri, Seo berkata dia siap menerima kondisi apapun asalkan bisa jadi dokter di Perancis. Karena tuh bocah maksa, mau nggak mau wali kota pun menerima lamaran kerjanya. Selesai interview, Seo menelpon istrinya yang bernama Anne dan ngasih kabar kalau dia udah dapat kerjaan. Sebentar lagi keluarga mereka bisa pindah tinggal di Perancis, tepatnya di bagian utara kota Paris. Mendengar kata Paris, Anne langsung kegirangan. Dia salah paham, padahal yang Seo maksud itu kota terpencil di dekat kota Paris, bukan kota Parisnya. Tapi karena kesenangan, Anne nggak peduli. Intinya Paris. Namun berbeda dengan Anne, dua anak Seo bernama Sivi dan Kamini terlihat tak terlalu senang karena di sekolah yang sekarang mereka sudah punya banyak teman. Bahkan Sivi juga telah bergabung di tim sepak bola sekolahnya. Seo lalu berusaha meyakinkan di Perancis nanti mereka pasti dapat teman baru yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, keluarga Seo akhirnya pindah ke Perancis. Ketika sampai di tengah hujan deras, Anne sama dua anaknya bengong. Ternyata kotanya jauh berbeda dengan yang Anne bayangkan. Ini mah bukan kota tapi desa. Tak lama kemudian, wali kota datang menjemput, lalu mengantarkan keluarga Seo ke rumah baru mereka. Melihat kondisi rumahnya, Anne cuma bisa istighfar. Tak hanya rumah, mobil baru Seo juga tua banget. Setelah wali kota pergi, Anne ngomel-ngomel. Seo pun mencoba meyakinkan, meski sederhana, tapi sistem pendidikan dan ekonomi di Prancis jauh lebih baik daripada di Afrika. Masa depan anak-anak akan lebih terjamin di sini. Anne hanya perlu bersabar, nanti lama-lama juga terbiasa. Esok hari, Anne mengantar kedua anaknya masuk ke sekolah baru mereka. Karena baru pertama kali bertemu orang kulit hitam, semua orang seperti sedang melihat makhluk aneh. Di sisi lain, saat Seo sedang bersiap-siap membuka klinik, ada ibu hamil datang ingin memeriksakan kandungannya. Tapi dia langsung kabur ketakutan waktu melihat dokternya berkulit hitam. Tak lama kemudian ada telepon masuk. Di telepon itu, seorang petani meminta dokter Seo datang ke ladang pertaniannya sekarang juga. Karena merasa keadaan darurat, Seo pun buru-buru pergi. Pas sampai di lokasi, waktu ngeliat kulit dokternya hitam banget, si petani malah nembakin Seo. Malam hari saat sedang makan bersama, Sivi dan Kamini ngadu. Tadi di sekolah mereka diejek anak-anak lain. Mendengar keluh kesah anaknya, bukannya menenangkan, Anne justru bilang masih mending. Tadi di jalanan dia malah disangka orang purba. Nggak cuma emak yang adu nasib, bapaknya juga sama.
Seo bilang mereka bertiga masih mending. Tadi dia malah diusir bahkan sampai ditembakin. Yang harusnya sedih, keluarga kecil Seo akhirnya saling mentertawakan penderitaan satu sama lain. Keesokan harinya di klinik, wali kota datang nanyain kabar. Karena tak ingin mengecewakan, Seo pun memberitahu kalau semua baik-baik aja. Tak lama kemudian, salah satu warga desa bernama Lavin lewat dan menyapa. Setelah Lavin pergi, wali kota memperingatkan agar Seo berhati-hati dengan pria itu. Walaupun kelihatan baik, tapi sebenarnya dia sangat membenci orang berkulit hitam. Sorenya di jalan pulang, mobil Seo mogok. Alhamdulillahnya ada peternak bernama Jan kebetulan lewat dan memberikan tumpangan. Sepanjang jalan, Seo curhat kenapa para warga takut berobat cuma gara-gara dokternya berkulit hitam. Seo bingung gimana caranya biar dia bisa dapat kepercayaan warga. Jan menasehati tak kenal maka tak sayang. Jadi Seo kenapa tak mulai mencoba bergaul dengan para warga terlebih dahulu. Mendengar saran itu, Seo pun minta tolong diantarkan ke bar tempat para warga biasa nongkrong. Pas baru masuk, seketika semua orang terdiam. Seo lalu berusaha mengakrabkan diri dan ikutan main dart. Tapi karena nggak jago, orang-orang mentertawakannya. Beruntung Jan mau ngajarin Seo. Berkat bantuan Jan, perlahan-lahan orang-orang di sana mulai bisa menerima Seo. Beberapa hari kemudian, saat keluarga kecil Seo dan para warga desa sedang memperingati Hari Pahlawan Nasional Perancis, mendadak keluarga besar Seo dari Afrika datang berkunjung. Seo pun panik lalu buru-buru mengajak mereka pulang. Waktu sampai, seluruh keluarga besar bingung melihat kondisi rumah Seo. Namun apapun kondisinya, yang terpenting sekarang mereka semua akhirnya bisa berkumpul lagi. Hari demi hari, Seo masih terus berusaha bergaul dengan para warga. Siang itu di bar, waktu lagi main kartu, salah satu pengunjung mengeluh sering sesak nafas. Melihat ada kesempatan, Seo lalu menyarankan kenapa nggak coba berobat ke kliniknya aja. Esok hari, pria itu pun datang bersama temannya yang juga sakit. Awalnya Seo senang. Dengan sungguh-sungguh, dia mulai memeriksa mereka satu persatu. Mulai dari sakit dada, sakit gigi, sampai sakit pantat. Seo rela meriksa semuanya. Namun selesai diperiksa, ketika Seo memberi resep, bukannya membayar, mereka malah ketawa ngakak. Ternyata dari tadi, mereka mikir Seo cuman lagi bercanda main dokter-dokteran. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, tuh bocah berdua pergi. Dalam hati, Seo terus-menerus istighfar. Malamnya sepulang ke rumah, Seo makin pusing melihat tagihan listrik membengkak. Besoknya di sekolah, Sivi pengen banget ikut main bola. Tapi karena anak baru, dia cuma bisa nonton. Di sisi lain, terlihat beberapa warga, termasuk Lavin, sedang rapat meminta wali kota mengusir dokter berkulit hitam seperti Seo keluar dari kota mereka. Selesai rapat, karena adanya tuntutan warga tadi, wali kota terpaksa bilang jika sampai Natal Seo masih belum dapat pasien juga, maka mau nggak mau dia harus pergi dari desa ini. Malam hari, Seo berhemat listrik karena kondisi keuangannya sudah mulai menipis. Ketika sedang mengucapkan selamat tidur, hati Seo terasa sangat perih melihat kondisi anak-anak yang serba kekurangan. Demi mencukupi kebutuhan keluarga, paginya Seo pun diam-diam bekerja di peternakan sapi.
Berhari-hari berlalu, Seo masih terus bekerja di peternakan. Anne pun mulai curiga kenapa setiap pulang suaminya selalu bau sapi. Besoknya dia mencoba mengikuti suaminya pergi. Ternyata dugaan Anne benar. Selesai bekerja, waktu mau pulang, Seo kaget melihat Anne sudah menunggunya. Mereka berdua lalu bertengkar hebat. Beruntung setelah dijelaskan, Anne akhirnya mengerti. Malamnya saat para warga sedang asik nongkrong di bar, Jan datang lalu bicara di depan semua orang. Kenapa mereka membenci Seo hanya karena berkulit hitam, padahal kehadirannya sebagai dokter di sini sangat berharga. Akibat kebencian tanpa dasar itu, Seo sampai rela bekerja di peternakan demi menghidupi keluarganya. Mungkin Seo memang tak pantas berada di sini, bukan karena dia berkulit hitam, tapi karena dia tak pantas mengabdikan diri untuk mengobati orang-orang bodoh seperti kalian. Mendengar ucapan Jan, semua terdiam. Esok hari di pasar, terlihat Lavin bersama ibu-ibu lagi ngomongin klinik Seo. Mereka nggak berani berobat ke klinik gara-gara takut sama orang kulit hitam. Anne yang kebetulan lewat dan mendengar obrolan itu langsung ngelabrak. Kenapa mereka menjelek-jelekan suaminya padahal belum pernah berobat ke klinik sama sekali. Meski berkulit hitam, tapi keluarganya juga manusia, sama seperti mereka. Seketika mereka semua terdiam. Di rumah, Kamini membawa teman sekolahnya yang kena penyakit kulit. Setelah diperiksa, Seo janji dia akan segera mencarikan obat untuk menyembuhkan penyakit kulitnya. Melihat ada pasien yang percaya pada Seo, Anne tersenyum senang. Beberapa hari kemudian tibalah di musim salju. Karena baru pertama kali melihat salju, keluarga Seo sangat gembira. Berhari-hari lamanya melakukan penelitian, Seo pun berhasil menemukan obat racikan dan langsung mengobati penyakit kulit teman Kamini. Tak lama kemudian, keluarga besar Seo datang berkunjung untuk merayakan Natal bersama. Setelah berbincang-bincang, mereka semua lalu pergi ke gereja. Di gereja, awalnya keluarga Seo menyanyikan lagu-lagu doa bersama para warga dengan tenang. Tapi karena terbawa suasana, lama-lama malah jadi heboh. Selesai ibadah, Seo marah kenapa tadi mereka berisik. Selama ini dia sudah susah payah membangun nama baik agar warga percaya. Tapi sekarang semua hancur gara-gara ulah keluarganya sendiri. Orang tua Seo pun berusaha menenangkan dan menasehati. Untuk mendapatkan kepercayaan, kita tak perlu jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Tak lama kemudian, ada seorang pria datang minta tolong sambil bilang kalau sekarang istrinya mau melahirkan. Dengan sigap, Seo langsung bergegas pergi. Ketika sampai, ternyata pasiennya adalah ibu hamil yang dulu pernah kabur ketakutan dari klinik. Walaupun masih takut, tapi karena sudah tak kuat lagi, mau nggak mau dia terpaksa meminta bantuan dokter kulit hitam yang selalu dia jauhi itu. 1, 2 et 3. Oui, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est ça, pensez à moi. D'accord. Vous allez mettre votre main sur le ventre de votre femme. C'est bien. C'est poussé. Poussez. Soufflez. On pousse. Soufflez. 2, 3, poussez. On pousse. C'est bien.
Setelah melahirkan, hati wanita itu luluh. Ia merasa bersalah dan minta maaf bila selama ini telah salah paham pada Seo. Orang yang dia kira buruk ternyata malah jadi penolongnya. Esok hari di bar, para warga ikut gembira dan merayakan kelahiran si bayi. Semua bersenang-senang bersama tanpa melihat perbedaan. Ketika bubar, para warga mulai memanggil Seo dengan panggilan dokter. Sambil jalan pulang, Seo tersenyum lega. Setelah perjuangan panjang, kini orang-orang mulai mengakuinya sebagai dokter. Je suis là pour dans une minute. On les arrête. Beberapa bulan berlalu, sekarang pasien Seo sudah banyak. Dia juga sudah punya asisten untuk membantunya. Berita tentang klinik Seo pun tersebar sampai ke telinga Lavin. Lavin kesal jika dokter yang wali kota bawa mulai dipercaya warga, maka kesempatannya untuk menjadi wali kota akan semakin sulit. Dia harus segera bertindak karena pemilu tinggal sebentar lagi. Lavin lalu memerintahkan anak buahnya mencari informasi yang bisa digunakan untuk menjatuhkan nama baik Seo. Sementara itu di sekolah saat pelajaran olahraga, Sivi mulai memberanikan diri menunjukkan kehebatannya dalam bermain sepak bola hingga membuat semua heboh. Bocil kulit hitam yang selalu diejek itu kini jadi idola sekolah. Suatu malam, Seo dan Anne diundang makan malam bersama di rumah wali kota. Di tengah obrolan, mendadak wali kota membahas tentang keputusan Seo yang dulu pernah menolak tawaran kerja jadi dokter pribadi Presiden Afrika dan ingin pindah jadi warga negara Perancis. Mendengar cerita barusan, Anne sangat kaget. Selama ini suaminya sama sekali tak pernah memberitahu hal itu. Anne yang marah pun langsung pergi. Saking marahnya, dia sampai pulang kampung sendirian ke Afrika. Semenjak Anne pergi, Seo tak bisa fokus. Hari itu saat sedang menangani pasien, tiba-tiba polisi datang ke klinik lalu menangkap Seo dengan tuduhan imigran ilegal karena izin tinggalnya di Perancis belum diperpanjang. Seo pun pasrah. Di sisi lain, Lavin terlihat sedang berkampanye di hadapan para warga. Ternyata dialah dalang di balik penangkapan Seo. Sambil terus menjelek-jelekan Seo, dia berjanji akan mencari dokter pengganti yang lebih baik dan akan memberikan subsidi biaya kesehatan untuk warga. Sementara itu, di kantor polisi, wali kota mencoba membela Seo tapi sia-sia. Hukum tetaplah hukum. Untuk sementara waktu, izin praktek kliniknya terpaksa dicabut. Malam hari setelah diizinkan pulang dari kantor polisi, di jalanan Seo mabuk parah. Melihat keadaan Seo, Jan tak tega lalu mengajaknya pulang bareng. Tapi gara-gara mabok, tuh bocah malah ngelantur, terus nggak sengaja masuk kandang banteng. Besoknya, Sivi mengajak sang ayah nonton bola bareng. Di bangku penonton, Seo bingung kenapa Sivi hilang. Pas ngeliat lapangan, dia kaget. Ternyata di pertandingan itu, Sivi ikut main. Saat menyaksikan kehebatan anaknya, Seo benar-benar bangga.
Selesai pertandingan karena Anne tak bisa dihubungi, Seo pun menelpon kakak iparnya. Seo titip pesan, tolong sampaikan ke Anne, barusan dia habis nonton pertandingan sepak bola CV. Seandainya tadi Anne ikut nonton, pasti dia akan bangga melihat kehebatan putri mereka. Seo juga minta maaf. Ia berharap besok Anne mau pulang untuk menyaksikan pertunjukan drama sekolah Kamini. Anne yang menguping pun akhirnya luluh. Keesokan harinya pemilu wali kota dimulai. Namun banyak warga yang memilih golput dan tak terlalu tertarik pada politik. Seo di situ dapat ide. Jika wali kota yang sekarang terpilih lagi, dia pasti bisa membuka kembali kliniknya. Ia lalu segera ke bar, kemudian menyuruh warga untuk mencoblos wali kota yang sekarang sambil menjelaskan kalau Lavin menang pemilu dan terpilih menjadi wali kota, maka Seo bersama keluarganya terpaksa harus pulang ke Afrika. Bila dia pulang ke Afrika, berarti CV juga ikut pergi. Jika CV pergi, maka tim sepak bola sekolah kebanggaan warga kota ini bisa kalah karena kehilangan pemain andalan. Mendengar ucapan Seo, semua orang kaget. Mereka berjanji akan mengajak warga lain untuk ikut pergi mencoblos. Setelah proses pemilu selesai, Seo bersama para warga berkumpul di depan sekolah. Tak lama kemudian Anne datang. Seo begitu lega, kini keluarganya kembali utuh. Ketika semua siap, pertunjukan drama sekolah pun dimulai. Pertunjukan drama kali ini sengaja anak-anak buat untuk mengenang kisah perjalanan Dr. Seo dari awal datang ke Perancis sampai sekarang. Melihat kisah perjuangan itu, seluruh penonton terharu. Beberapa bulan kemudian, semenjak wali kota yang sebelumnya terpilih lagi, otomatis Dr. Seo bisa kembali membuka kliniknya. Tak hanya itu, kini dia juga telah dapat status kewarganegaraan Perancis. Puluhan tahun berlalu, meski sudah tua, Seo tak pernah berhenti mengabdikan dirinya sebagai dokter yang selalu siap siaga kapanpun pasien membutuhkan. Namun malam itu, ketika Seo ingin pergi ke rumah pasien, mobil yang dia kendarai kecelakaan. Dan akibat kecelakaan itu, Dr. Seo meninggal dunia. Di hari pemakaman, semua warga berbondong-bondong datang. Pengabdian sang dokter kulit hitam itu akan selalu dikenang di hati seluruh warga kota.